Nasib Malaysia ini, saudara-saudara, akan ditentukan melawan Kirgistan. Kalau dia bisa mengalahkan Kirgistan, saudara-saudara, peluang Malaysia lolos ke putaran ketiga itu besar sekali. Karena di pertandingan terakhir dia akan lawan Taiwan. Ringan, saudara-saudara, ringan. Sementara Kirgistan akan menghadapi pertandingan di kandangnya Oman. Nah, jangan-jangan, saudara-saudara, jangan-jangan ini ya. Jangan-jangan justru Malaysia ini yang akan bisa lolos ke putaran ketiga, saudara-saudara. Jadi kita lihat saja nantilah, kita lihat. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, untuk menghadapi dua pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kirgistan tanggal 6 Juni 2024 dan melawan Cina Taipei, Taiwan tanggal 11 Juni 2024, saudara-saudara, Kim Pan-gon, pelatihnya Harimau Malaya, pelatihnya tim nasional Malaysia ini sudah mengumumkan daftar 26 pemain. 26 pemain senarai. 26 pemain yang akan segera menjalani pemusatan latihan. Dari 26 nama pemain itu ada yang unik, saudara-saudara. Ada yang menarik itu pemain seperti Arif Aiman itu tidak dipanggil, saudara-saudara. Arif Aiman tidak dipanggil. Saya nggak tahu kenapa, apakah cedera atau apa, tetapi dia tidak dipanggil. Kemudian Romel Morales itu juga tidak dipanggil, pemain naturalisasi. Sementara Faisal Halim sudah pasti tidak dipanggil karena dia sedang menjalani masalah kesehatan. Kita tahu sendiri. Yang tidak dipanggilnya pemain-pemain itu, saudara-saudara, yang menarik lain adalah ada pemain yang sama sekali baru. Ada 4 pemain baru yang belum pernah memiliki cap, saudara-saudara. Asri Gani, penjaga gol, kipernya itu dipanggil. Kemudian ada lagi si Safwan Maslan, itu juga dipanggil. Kemudian ada lagi si Engku Sakir, itu juga dipanggil untuk pertama kalinya. Kemudian Adep Raoub, itu juga dipanggil untuk pertama kalinya, saudara-saudara. Ada 4 pemain yang dipanggil, ada sejumlah bintang yang tidak dipanggil. Sementara yang cukup menarik lagi, yang menurut saya cukup menarik lah dan layak untuk kita tunggu adalah kembalinya si Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad, pemain senior lah, 28 tahun kalau nggak salah usia, 28 apa 29 apa 27 tahun. Pemain yang cukup berpengalaman dipanggil ke tim nasional Malaysia setelah berapa lama ya, saudara-saudara ya? Lama sekali lah. Lama sekali Syafiq Ahmad ini tidak dipanggil ke tim nasional Malaysia dan sekarang dia mendapatkan kesempatan lagi untuk dipanggil, saudara-saudara. Nama baru yang itu dipanggil, saudara-saudara, yang dipanggil Kim Pan-gon untuk melawan Kirgistan dan untuk melawan Cina Taipei, saudara-saudara, itu akan digabungkan dengan pemain-pemain yang selama ini juga sudah sering dipanggil Kim Pan-gon untuk memperkuat Harimau Malaya. Pemain-pemain lama yang selama ini selalu bermain dan baik bermain bagus maupun tidak bagus juga tetap dipanggil. Misalnya si Matthew Davis tetap ada di situ, Corbin Ong, Endrick, kemudian Paulo Josue, Brendan Gunn, Dion Kools, Noah Len juga ada di situ.
Tuat Wilkin, Dominic Tan, kemudian Daniel Tring, kemudian Akhya Rashid, Safawi Rashid, itu semuanya tetap dipanggil di situ. Sihan Hasmi, itu semuanya tetap dipanggil di situ, saudara-saudara. Jadi total 26, dan menurut saya ada pemain baru itu bagus sekali. Bagus sekali. Itu memang seharusnya seperti itu, dan sebaiknya tidak hanya dipanggil tetapi juga dimainkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini cukup menurut saya cukup terkejut, surprise tentu saja, terus terang surprise, karena Kim Pan-gon ini adalah tipe pelatih yang tidak berani melakukan eksperimen, tipe pelatih yang tidak berani mencoba. Dia selalu percaya kepada skuad yang sudah ada, walaupun hasilnya tidak selalu bagus. Ya tentu saja, saudara-saudara, dengan skuad yang itu saja, itu sudah pasti gaya bermain Malaysia itu akan mudah dibaca, akan mudah dianalisis lawan, dan pada akhirnya akan mudah dikalahkan. Tampaknya hasil 2 kekalahan melawan Oman itu benar-benar dijadikan pelajaran oleh Kim Pan-gon. Dia melakukan evaluasi bahwa memang harus ada perubahan. Dan saya harap, saudara-saudara, seperti Syafiq Ahmad itu harusnya dimainkan besok melawan Kyrgyzstan, melawan Taiwan. Termasuk si Safwan Maslan atau si Adep Raoub. Itu dimainkan sajalah supaya ada variasi. Jadi musuh lawan itu tidak bisa membaca apa yang ada di pikiran Kim Pan-gon. Lawan tidak bisa menganalisis karena ada pemain baru yang sama sekali belum pernah dicoba. Ini bagus, saudara-saudara, bagus, dan memang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya Malaysia akan monoton, akan main begitu-begitu saja, pemainnya itu saja, karena pilihan pemain Malaysia itu memang terbatas. Tetapi kalau ada pemain baru yang dimasukkan, pemain baru yang dicoba, pemain yang punya kemampuan bagus dipasang di situ, lawan akan terkecoh. Dan saya rasa ini strategi yang bagus lah, yang memang seharusnya didukung oleh supporter Malaysia tentu saja. Si Kim Pan-gon ini harus melakukan perubahan, saudara-saudara. Kenapa? Karena Kim Pan-gon ini sadar bahwa peluang Malaysia itu akan sangat tergantung dari pertandingan melawan Kyrgyzstan, saudara-saudara, di Bishkek tanggal 6 Juni 2028. Itu Malaysia itu nasibnya ditentukan melawan Kyrgyzstan. Pada pertandingan pertama memang Malaysia mampu menang di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tetapi di pertandingan kedua nanti, saudara-saudara, di Bishkek itu situasinya pasti berbeda. Situasinya pasti berbeda karena Kyrgyzstan akan main di home, di depan penyokong dia, di depan pendukung dia. Sementara Malaysia akan away. Sementara Malaysia harus menang, saudara-saudara, harus menang, saudara-saudara. Kuncinya ada di sini. Kalau Malaysia bisa menang, Malaysia punya potensi lolos ke pusingan ketiga, punya potensi lolos ke third round, ke putaran ketiga, saudara-saudara. Punya peluang besar lolos ke kalau mengalahkan Kyrgyzstan, ya. Karena begini, saudara-saudara, kita lihat Malaysia sekarang ada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Sementara Kyrgyzstan dan Oman itu ada di peringkat pertama dan kedua dengan sama-sama 9 poin. Artinya kan hanya berselisih 3 poin, saudara-saudara. Kalau Malaysia mengalahkan Kyrgyzstan, nanti akan poinnya sama 9. Nah, taruhlah Oman mengalahkan Taiwan, otomatis dia akan 12 poin. Tetapi saudara-saudara harap diingat, Oman itu akan menghadapi Kyrgyzstan di pertandingan terakhir. Oman akan menghadapi Kyrgyzstan di pertandingan terakhir, dan Malaysia akan menghadapi pertandingan melawan Taiwan di pertandingan terakhir. Jadi poin maksimal itu bisa didapatkan Malaysia di pertandingan terakhir. Sementara Kyrgyzstan kalau dia away ke Oman itu nanti dia hanya butuh hasil imbang kalau dia bisa mengalahkan Taiwan di pertandingan yang selanjutnya. Nah, di pertandingan terakhir dia hanya butuh imbang. Kalau dia nanti kalah, posisinya akan hitung-hitungan. Semua tim akan punya 12 poin, saudara-saudara. Itu akan hitung. Jadi saya berani berspekulasi, berani menjamin bahwa Oman pasti akan berusaha untuk mengalahkan Kyrgyzstan di pertandingan terakhir. Dan kalau Oman menang lawan Kyrgyzstan di pertandingan terakhir, Malaysia mengalahkan Taiwan, Oman dan Malaysia yang akan lolos ke putaran ketiga, akan lolos ke third round. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, kemenangan melawan Kyrgyzstan ini harus dihasilkan Malaysia sebagai syarat utama untuk lolos ke babak selanjutnya. Masalahnya, saudara-saudara, masalahnya ini ya. Masalahnya Kyrgyzstan ini bukan tim yang mudah dikalahkan, bukan tim yang jelek. Mereka bagus, saudara-saudara, bagus sekali. Mereka baik. Tim yang sangat kompak, sangat solid, sangat padu.
Mereka tim yang punya materi pemain yang bagus lah, bagus. Dan ini terbukti dari pertandingan pertama waktu Malaysia mengalahkan Kyrgyzstan 4-3. Kalau saudara-saudara ingat, Malaysia memang menang, saudara-saudara, di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kalau nggak salah November 2023, tanggal 16 waktu itu kan Malaysia sempat unggul 1-0. Kemudian Kyrgyzstan merespon menjadi 3-1. Walaupun pada kemudian Malaysia menang comeback, bangkit untuk mencetak 3 gol sehingga menang 4-3. Kalau nggak salah, seingat saya itu Faisal Halim bikin gol di menit ke 93 kalau nggak salah. 93 atau 9, pokoknya di akhir-akhir pertandingan. Nah, itu membuktikan bahwa ini Kyrgyzstan tim yang bagus, saudara-saudara. Tim yang bagus. Ini buktinya seperti itu. Buktinya di kandang Malaysia aja, main di Stadium Nasional Bukit Jalil aja mereka sempat unggul. Hanya karena mungkin karena dukungan supporter Malaysia yang luar biasa, semangatnya bagus, sehingga Kyrgyzstan akhirnya kalah, saudara-saudara. Kemudian jangan lupa, saudara-saudara, Kyrgyzstan tampil di Piala Asia itu sebenarnya hasilnya juga tidak terlalu bagus lah. Kurang lebihnya sama dengan Malaysia, kalah 2 kali dan imbang sekali. Imbangnya pun melawan Oman, saudara-saudara. Tetapi di kualifikasi Piala Dunia yang bulan Maret, saudara-saudara, mereka menang 2 kali melawan Taiwan, saudara-saudara. Melawan Taiwan. Tetapi karena itu Taiwan bisa dimaklumi lah, bisa dimaklumi. Kemudian mereka punya beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus. Salah satunya Joel Kojo. Joel Kojo ini adalah banyak penggemarnya di Indonesia karena dia menjadi pahlawan yang waktu imbang 1-1 dengan Oman di Piala Asia yang akhirnya meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Joel Kojo. Tetapi bukan hanya Joel Kojo, mereka punya Ernest Batirkanov. Ernest Batirkanov ini kalau nggak salah dia pernah main di Malaysia kalau nggak salah. Kemudian ada lagi si Odilson Abdulrahmanov. Itu juga pemain yang bagus. Kemudian ada lagi Gulsigit Alikulov. Itu juga pemain yang bagus, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Murolimzon Akhmedov. Itu juga pemain yang lumayan bagus. Ada lagi Valeri Kicin, ada lagi Tamirlan Kuzubaev. Itu pemain-pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil kalau mereka tidak cedera, saudara-saudara. Melawan Kyrgyzstan, saudara-saudara, di Bishkek, Malaysia harus belajar dari pertandingan melawan Oman. Belajar dari dua kekalahan melawan Oman, saudara-saudara. Harus belajar dari situ. Waktu itu Malaysia itu terlalu gugup. Pemain Malaysia gugup, tidak sabar dan kehilangan akal. Tidak bisa bermain cerdik. Akibatnya apa? Long ball. Itu harus dihindari. Dan melawan Kyrgyzstan, saudara-saudara, ini saran saya yang ini sebenarnya sempat dilakukan melawan Oman tetapi tidak berhasil dengan baik. Tidak usah terlalu buru-buru menyerang. Tidak usah tergesa-gesa untuk menyerang. Tidak usah mengambil inisiatif serangan. Biarkan Kyrgyzstan yang mengambil inisiatif serangan. Malaysia cukup bertahan sajalah. Pada awalnya first half, babak pertama atau apapun itu, bertahan dulu, bermain sabar, kemudian tidak usah tergesa-gesa, baru kemudian mencoba mengambil inisiatif serangan ketika para pemain Kyrgyzstan melakukan kesalahan. Saya yakin Kyrgyzstan ini berada dalam kepercayaan diri yang tinggi. Mereka pasti optimistis, percaya diri, sangat tinggi. Bahkan mungkin overconfidence untuk bisa mengalahkan Malaysia. Nah, disinilah titik lemah yang bisa diambil itu. Biasanya tim yang terlalu overconfidence itu bisa justru menjadi bumerang. Bisa dimanfaatkan. Nah, itu di situ kuncinya. Malaysia harus bermain sabar dulu, nggak usah terlalu mengambil inisiatif serangan. Bermain sabar, kemudian bola dialirkan dari kaki ke kaki. Jangan bermain long ball, saudara-saudara. Kalau bermain long ball kalah. Apalagi pemain Kyrgyzstan ini adalah tipikal Rusia, tipikal Eropa Timur, Uni Soviet yang posturnya lumayan tinggi. Jadi jangan bermain long ball seperti saat melawan Oman. Kan terbukti waktu melawan Oman itu long ball gagal semua. Jadi itu yang harus dilakukan Malaysia, dan sabar dan tidak menyerah, saudara-saudara. Bermain dari kaki ke kaki, bola-bola bawah, kemudian baru dieksekusi kalau perlu dari luar kotak penalti. Harus belajar dari kekalahan melawan Oman, saudara-saudara, dengan tidak main long ball, saudara-saudara. Variasi taktik, variasi strategi itu juga wajib
Wajib, saudara-saudara, menurut saya wajib dilakukan oleh Kim Pan-gon. Kenapa? Karena Kim Pan-gon ini terlalu monoton. Kalau dari pengamatan saya ya, pengamatan saya sebagai komentator gadungan itu, cara bermain dia tuh terlalu gampang sekali dibaca. Karena dia, saudara-saudara, Kim Pan-gon ini biasanya itu kalau nggak 3-4-3, ya 4-3-3. Ya kayak begitu aja. Dan posisi pemainnya juga, misalnya di kiri, dia main di kiri aja. Di kanan dia main di kanan aja. Harusnya kayak begitu, itu kan harus untuk menjebak lawan, untuk mengecoh lawan itu harus dioplos lah. Dioplos istilahnya di mix. Pemain yang posisi kiri pindah ke kanan, pemain posisi kanan pindah ke kiri. Kayak begitu. Digeser-geser. Itu bagus, dan formasinya juga jangan selalu monoton dengan 3-4-3 atau 4-3-3. Kebanyakan sih 4-3-3, saudara-saudara. Kadang juga 3-4-3. Dirubahlah sekali-sekali main 4-4-2 atau 3-6-1 atau 4-2-3-1. Jadi ada banyak variasi yang harus ditampilkan. Kalau nggak seperti itu, lawan itu akan sangat mudah sekali menganalisis. Apalagi dari sejak Kim Pan-gon datang ke Malaysia sampai sekarang, cara mainnya itu pemainnya yang dipilih itu ya itu saja, tidak jauh dari itu. itu lagi. Makanya ketika sekarang saya melihat dia memanggil beberapa pemain baru yang punya prospek dan kembali memanggil Syafiq Ahmad, itu bagus. Itu adalah salah satu cara supaya taktik dan strategi Kim Pan-gon tidak mudah dibaca. Dan saya rasa dia mendengarkan masukan dari banyak orang. Dia mendengarkan saran dari banyak pandit di Malaysia, banyak pengamat di Malaysia yang mengatakan ya apa yang saya katakan. Tampaknya dia mendengarkan itu supaya dia memanggil lebih banyak pemain baru, supaya dia memanggil skuad yang tidak itu saja, supaya dia melakukan lebih banyak variasi taktik, variasi strategi, gameplaynya berubah-ubah kalau perlu. Itu yang penting. Itu penting sekali. So, dalam sepak bola itu ya seperti perang. Taktik dan strategi itu terkadang punya peranan yang jauh lebih penting daripada skill. Buat apa punya skill bagus seperti Lionel Messi, seperti Cristiano Ronaldo, tapi taktik dan strateginya jelek? Tidak ada guna. Jujur saja, saudara-saudara, jujur saja, saya berharap ada sebanyak-banyaknya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Kalau bisa 3, 4, 5, 6 tim, nggak apa-apa, itu bagus. Tetapi secara faktual kan nggak mungkin. Mungkin saja peluang tim dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga itu ya mungkin hanya ada 2 atau 3 tim. Selain di grupnya ini ya, di grup D ini, grupnya Malaysia ini, saudara-saudara, peluang juga ada di grupnya Indonesia. Indonesia itu hanya tinggal butuh 3 poin nanti ketika bertemu melawan Irak dan melawan Filipina. Ada juga grupnya Thailand, saudara-saudara. Thailand ini juga punya potensi lolos ke putaran ketiga. Thailand ini ada di grup C. Mereka ada memang mereka baru dapat 4 poin dari 4 pertandingan. Tetapi nanti setelah ini mereka akan menjalani pertandingan melawan melawan Cina dan Singapura. Cina dulu baru Singapura. Pesaing terberat Thailand adalah Cina. Kalau nanti Thailand bisa mengalahkan Cina ya, mereka mereka akan bertemu Singapura, itu punya potensi loh. Tetapi kemungkinan juga berat juga, saudara-saudara. Karena Thailand waktu pertandingan pertama itu juga sudah dikalahkan Cina. Di pertandingan terakhir mereka dikalahkan Korea Selatan. Jadi yang paling logis, yang paling masuk akal untuk bisa lolos ke putaran ketiga itu ya hanya di grupnya Indonesia maupun grupnya Malaysia. Grupnya Indonesia, bisa Indonesia yang lolos karena Indonesia butuh 3 poin. Tetapi juga bisa Vietnam, saudara-saudara. Kalau Indonesia sampai nggak lolos ya terlalu lah. Nah, kemudian grupnya Malaysia ini seperti yang saya bilang akan sangat tergantung pada pertandingan melawan Kyrgyzstan. Kalau bisa mengalahkan Kyrgyzstan, peluang Malaysia itu besar sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita tadi membahas tentang squad.
tentang apa? Senarai pemain Harimau Malaya, tim nasional Malaysia yang akan menghadapi 2 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup D melawan Kirgistan dan melawan Taiwan tanggal 6 dan tanggal 11 Juni 2024, saudara-saudara. Ada kejutan di situ, Arif Aiman tidak dipanggil, Faisal Halim sudah pasti tidak dipanggil karena memang sedang cedera. Kemudian ada juga Safwan Maslan dipanggil untuk pertama kalinya, Adip Raof juga dipanggil untuk pertama kalinya, dan yang cukup mengejutkan lagi adalah Syafiq Ahmad, saudara-saudara, kembali dipanggil setelah sekian lama tidak bermain bersama Harimau Malaya, saudara-saudara. Tampaknya ini adalah sesuatu yang Kim Pan-gon itu mendengarkan kritik, mendengarkan masukan untuk mencoba pemain-pemain yang selama ini jarang diberi kesempatan untuk bermain. Tampaknya dia memanggil beberapa pemain yang itu baguslah, saudara-saudara, memanggil pemain-pemain baru, memberi kesempatan kepada pemain lain supaya bisa bermain di Harimau Malaysia, supaya taktik dan strateginya Malaysia ini tidak mudah dibaca. Karena selama ini kan Kim Pan-gon itu taktik strateginya ya itu saja, pemainnya ya itu saja, jadi mudah sekali dibaca. Sekarang tampaknya dia akan melakukan perubahan dengan memanggil sejumlah nama baru dengan pemain-pemain yang jarang diberi kesempatan. Ini bagus menurut saya. Apalagi kunci kelolosan Malaysia ini nanti terletak pada pertandingan melawan Kirgistan. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Kirgistan, saudara-saudara, ini kalau ya, Malaysia pertandingan terakhir akan menghadapi Taiwan. Saudara-saudara, Cina Taipei itu mudah, ringan, lawan yang ringan, apalagi akan main di Bukit Jalil. Sementara nanti di pertandingan terakhir Kirgistan akan bertemu dengan Oman. Itu saudara-saudara. Jadi Malaysia punya peluang lolos kalau bisa mengalahkan Kirgistan, saudara-saudara. Tetapi kalau tidak, ya sudah selesai. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!